Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Puput Afat Anggraini dengan nomor NPM 240200820. Di sini akan mempresentasikan mata kuliah belajar dan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia abad 21. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai motivasi dalam belajar, di mana motivasi dalam belajar ini terbagi menjadi 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian motivasi, yang kedua ada fungsi motivasi, dan yang ketiga ada cara menumbuhkan motivasi. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian motivasi. Pengertian motivasi. Secara bahasa, motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu motivation yang berarti dorongan atau daya batin. Secara istilah, motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang bermanfaat serta memiliki tujuan tertentu. Motivasi adalah suatu usaha atau suatu dorongan secara psikologis kepada diri sendiri yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku dalam melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuan. Jadi motivasi ini memberikan energi, mengarahkan dan memelihara perilaku. Dalam setiap aspek kehidupan, motivasi ini memainkan peran penting dalam mendorong seseorang untuk bergerak maju, mengatasi hambatan, dan mencapai prestasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi ini adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Selanjutnya, jenis motivasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari internal atau diri sendiri, seperti kepuasan pribadi, minat, dan keinginan untuk berkembang. Artinya motivasi ini muncul dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang menentukan motivasi dari dalam diri kita, bahwa kita ingin menjadi seperti apa dan berperilaku seperti apa, entah itu dalam hal perbuatan, perkataan, pencapaian, dan lain-lain. Jadi pada motivasi intrinsik ini adalah kita yang memegang penuh kendali atas diri kita untuk memotivasi diri kita sendiri. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini berasal dari faktor eksternal. Artinya motivasi ini terbentuk karena pengaruh dari orang lain atau faktor di luar diri kita. Motivasi ini biasanya jauh lebih mendorong seseorang untuk lebih maksimal dalam mengerjakan sesuatu atau mencapai sesuatu. Contoh dari motivasi ekstrinsik yaitu ada pemberian hadiah, pengakuan dari orang lain, atau tekanan dari orang lain. Untuk pemberian hadiah ini secara tidak sadar akan meningkatkan motivasi kita karena terdapat ketercapaian yang harus dicapai, yaitu berupa hadiah atau barang dari orang lain tersebut, sehingga kita akan termotivasi atau terdorong untuk memotivasi diri kita untuk memiliki hadiah atau pemberian dari orang lain. Lalu yang selanjutnya ada pengakuan dari orang lain. Pengakuan dari orang lain ini merupakan penilaian orang lain terhadap diri kita. Mungkin beberapa orang merasa bahwa pengakuan atau penilaian orang lain ini merupakan hal yang sangat penting, karena memang pada dasarnya adalah manusia suka dengan pengakuan yang diberikan oleh orang lain. Jadi pengakuan atau penilaian baik atau buruk pada diri kita secara otomatis akan memicu motivasi dari dalam diri kita untuk berubah atau terus berkembang. Yang selanjutnya ada tekanan dari orang lain.
Tekanan dari orang lain ini biasanya dapat dikategorikan sebagai hal yang cukup negatif, karena diri kita merasa tertekan akan sesuatu yang harus kita kerjakan. Maka dari itu, munculnya sebuah rasa tekanan tersebut akan menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri kita yang tujuannya untuk melepaskan tekanan tersebut. Maka dari itu kita akan merasa terpacu untuk melepaskan dari tekanan-tekanan yang menjadi beban pada diri kita. Yang selanjutnya adalah fungsi motivasi. Motivasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah mendorong timbulnya kelakuan atau perbuatan atau tindakan. Motivasi ini berfungsi sebagai penggerak untuk melakukan tindakan atau perbuatan. Ketika kita memiliki motivasi, kita lebih cenderung untuk bertindak dan mengambil langkah menuju tujuan yang diinginkan. Terdapat tujuan atau sesuatu hal yang ingin dicapai, sehingga kita akan berusaha untuk melewati jalan menuju tujuan tersebut. Yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan. Motivasi ini membantu kita mengarahkan langkah-langkah kita. Dengan adanya motivasi, kita dapat menentukan arah hidup atau langkah yang lebih baik, termasuk mencapai cita-cita dan prestasi yang ingin kita raih. Contoh, ketika seseorang ingin menjadi seorang tentara, arah dan perbuatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan langkah-langkah yang memang mengarah pada profesi itu, seperti latihan fisik setiap hari, menjaga tubuh, belajar mengenai keprofesiannya, dan lain-lain. Jadi, ketika kita memiliki motivasi, seseorang akan lebih terarah dalam bertindak atau melangkah. Yang ketiga, mengatasi rintangan dan hambatan. Ketika kita menghadapi hambatan atau rintangan, motivasi ini membantu kita untuk tetap bersemangat dan berusaha mengatasinya. Motivasi ini memperkuat tekad kita untuk tidak menyerah, karena mengingat bahwa kita memiliki tujuan yang harus dicapai. Maka saat menghadapi rintangan atau hambatan, kita akan mendorong diri kita untuk kita dapat menyelesaikannya. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan kemandirian. Motivasi ini juga berperan dalam meningkatkan kemandirian individu. Kita lebih aktif dan berinisiatif untuk mencapai tujuan kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu cara menumbuhkan motivasi. Cara menumbuhkan motivasi versi saya, mungkin jika terdapat kesalahan atau ketidakpaduan mohon dimaafkan, karena pada dasarnya menumbuhkan motivasi pada setiap orang itu pasti berbeda-beda. Mungkin motivasi ini bisa menjadi tantangan, tetapi menurut saya ada beberapa cara yang dapat membantu meningkatkan semangat dan tekad. Berikut beberapa tips yang mungkin berguna, yaitu yang pertama adalah tetapkan tujuan dan tuliskan. Jadi saat memiliki tujuan yang jelas, pastikan untuk menulisnya secara spesifik atau realistis. Karena menurut tipe orang yang seperti saya, bahwa menuliskan sesuatu itu akan lebih jelas dan lebih detail. Tujuan yang tertulis ini akan membantu tetap fokus dan termotivasi untuk mencapainya. Kalau bisa, tempelkan tulisan tersebut di ruangan-ruangan yang dilihat setiap hari, seperti kaca, lemari, atau rak buku, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada observasi seseorang. Observasi seseorang ini adalah artinya sesekali saya melihat dan mengobservasi bagaimana orang-orang di sekeliling saya, entah itu keluarga, saudara, teman, dan lain-lain. Saya melihat mereka sebagai pembanding, penguat atau pemicu untuk membandingkan dengan diri saya. Apakah saya sudah bisa melakukan hal tersebut? Dan
hal-hal itu yang akan memicu atau memotivasi diri saya. Yang ketiga yaitu tetap berpikiran positif. Jadi ubah pola pikir negatif menjadi positif. Ketika melihat orang lain yang pencapaiannya lebih tinggi, jangan gunakan hal tersebut menjadi pola pikir yang negatif. Akan tetapi, hal tersebut dapat menjadi hal yang positif jika kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga motivasi itu secara alami akan terbentuk. Yang keempat adalah fokus pada proses. Jadi alihkan perhatian dari hasil akhir dan fokus pada proses yang dikerjakan. Nikmati setiap langkah yang diambil, yang kita pilih untuk menuju tujuan yang kita capai. Proses ini merupakan bagian penting dari perjalanan menuju suksesnya seseorang. Fokuslah pada potensi dan peluang, bukan hambatan-hambatan yang dapat menghambat kita. Lalu yang kelima adalah temukan lingkungan yang positif. Jadi, carilah lingkungan yang mendukung atau positif. Bergaullah dengan orang-orang yang memiliki semangat dan energi positif. Hal ini dapat memengaruhi motivasi diri kita, entah itu dari teman, keluarga, saudara, yang mana dari interaksi dan komunikasi tersebut kita diberikan saran yang membangun sehingga motivasi itu dapat terbentuk. Lalu yang keenam, berikan hadiah pada diri kita sendiri atau self reward. Setelah kita mencapai target-target tertentu, kita seharusnya memberikan hadiah pada diri kita sendiri. Sebagai apa? Sebagai hadiah atau sebagai titik pencapaian bahwa kita sudah mencapai hal yang dulu kita impikan. Maka dari itu sebenarnya self reward ini juga penting karena untuk mengingatkan pada diri kita bahwa dulu kita pernah memotivasi diri kita untuk menjadi seperti ini, dan sekarang kita sudah menjadi seperti ini, maka hal tersebut adalah batu loncatan untuk kita lebih memotivasi diri kita untuk kedepannya. Baik, sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata atau kesalahan pengucapan yang mungkin saya perbuat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.